pasti di antara keluarganya ada yang enggan untuk berbicara. Ini jiwa emosi. Kalau sudah tertutup hubungan antara keluarga, maka apa yang terjadi? Malapetaka yang terjadi. Karena membiarkan api itu membara terus. Karena itu dengan bulan puasa kita mulai mengerem introspeksi. Ya Allah, anugerah yang Engkau berikan kepada kita ini betapa besar. Berpuasa menahan nafsu. Nafsu apa? Nafsu kita terhadap dunia kita. Nafsu kita terhadap keinginan-keinginan kita. Nafsu kita terhadap urusan seksual kita. Nafsu kita terhadap hal-hal yang bersifat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita secara umum terhadap dunia. Puasa. Yang definisi daripada dunia menurut ahli ma'rifat, ad-dunya ma siwallah. Dunia itu adalah yang selain daripada Allah. Jangan dikira sholat kita bukan dunia. Bisa saja sholat kita dunia. Jangan dikira puasa yang kita lakukan ini bukan dunia. Boleh saja puasa yang kita lakukan ini dari mulai fajar sampai kepada ghurub ini nilainya dunia. Kenapa tujuan kita puasa tidak jelas? Hanya menahan lapar. Allah tidak dijadikan sebagai tujuan utama. Ataupun kita katakan bahwa kalau kita pinjam istilah para urafa, khususnya Imam Ali, maka ternyata di dalam seluruh amal ibadah kita ini nilainya dunia. Kenapa? Paling tidak kalaupun kita sudah dari tujuan-tujuan duniawi materi yang tidak kita inginkan ini sudah lewat, paling tidak kita mengharap pahala Tuhan. Kita mengharap agar Tuhan menjauhkan kita dari neraka kita. Kita berharap akan surga Tuhan. Itu kata Imam Ali, itu semuanya adalah nilainya juga dunia. Jadi apalagi kalau memang dunianya adalah dunia materi kita, maka sungguh amat menyedihkan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, siapa sih orang yang rugi itu? Orang yang merugi itu siapa? Orang yang merugi innal khasirin alladzina khasiru anfusahum. Di dalam surat Az-Zumar ayat 15 Allah mengatakan bahwa orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya, dan selalu mementingkan kepentingan kehidupan dunia. Di mana tempatnya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahim sebagai tempat yang layak untuknya. Wa amma man khafa maqama rabbi, barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafs, dan mengendalikan nafsu. Mencegah nafsu artinya mengendalikan nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga sebagai tempat di mana dia berada. Karena itu ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, karena tadi sebagaimana yang diminta oleh moderator bahwa nanti ada tanya jawab, maka saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, ada sebuah pernyataan dari para urafa. Hendaklah manusia itu dikatakan sayyuratul insan alaman aqliyan mudahiyan lil alam al-aini. Hendaklah manusia itu menjadi alam miniatur dari alam materi yang ada ini, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah ibadah yang tujuannya adalah ar-rububiyah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkenaan dengan puasa juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan lewat lisan Nabi, laula taksirun fi kalamikum wa tamrijun fi qulubikum la ra'aitum ma ara wa la sami'tum ma asma'. Jadi kalau kita juga bisa berpuasa lidah kita, bisa berpuasa mata kita,
yang Allah katakan bahwa kalau sekiranya bukan karena banyaknya bicara kalian dan getaran-getaran hati kalian terhadap keinginan-keinginan dunia kalian, la ra'aitum ma ara wa la sami'tum ma asma', kata Imam, bahwa engkau akan menyaksikan sebagaimana yang aku saksikan, dan engkau akan mendengarkan sebagaimana yang aku dengarkan. Persis sebagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib tatkala masih berusia 10 tahun, begitu wahyu turun kepada Rasulullah SAW, di mana syaitan ketakutan dan berlarian dengan turunnya wahyu kepada Nabi ini. Kemudian Imam Ali mengatakan, ini asma' ar-raninus syayatin, gemercinya suara lari syaitan ini. Kemudian Imam Ali mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengarkan gemercinya suara syaitan lari. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, innaka tasma' ma asma' wa tara ma ara. Sesungguhnya engkau menyaksikan dan mendengarkan apa yang aku dengarkan dan apa yang aku saksikan. Imam Ali 10 tahun sudah mampu menyaksikan bagaimana realitas wahyu dan bagaimana syaitan ketakutan dengan wahyu ini. Karena apa? Karena bagi Imam Ali semuanya itu adalah bukan hal yang gaib. Ini semata-mata karena Imam Ali telah mampu wanahan nafsa 'anil hawa. Karena itu Imam Ali adalah hakikat surga, bukan dia menempati surga. Karena itu kalau cuma hanya surga, ada salah seorang sahabat Imam Ja'far Shadiq yang meminta doa kepada Imam Ja'far Shadiq, wahai Imam, tolong doakan saya. Apa yang kau minta? Kata Imam, tolong doakan saya supaya masuk surga. Mau tidak kalau didoakan Imam masuk surga? Mau kan? Ini sahabat minta doa kepada Imam. Ya Imam, tolong doakan saya biar masuk surga. Kata Imam, kau keliru, kau salah. Sahabat ini terbengong. Ya Imam, apa yang menyebabkan aku salah dalam meminta surga ini? Kemudian Imam mengatakan, wahai sahabatku, kau salah dalam berdoa. Hendaknya kau meminta kepada aku, wahai Imam, tolong doakan aku agar jangan dikeluarkan dari surga. Karena hubbu ahli bait adalah surga. Allahu Akbar. Kata Imam, kau salah meminta doa itu. Kau minta jangan dikeluarkan dari surga karena cinta kepada ahli bait adalah surga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.